Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, baik di saat senang maupun saat susah. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui renungan ini, agar firman yang disampaikan menjadi satu pondasi yang kuat bagi iman kepercayaan kami, sehingga tetap teguh, kuat untuk mencapai garis akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu terus semakin tertanam dan berakar kuat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema kesetiaan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 3 ayat 3, demikian firman-Nya. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Menjadi orang yang setia adalah hal yang perlu dilakukan oleh seluruh orang percaya. Seperti halnya kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada anak-anaknya ketika Dia harus disalib di atas kayu penyaliban. Kita pun harus menjadi orang yang setia. Tidak hanya setia terhadap teman pada saat senang, tetapi di waktu mereka susah, kita juga ada di sisinya untuk dapat membantu dan menyemangati. Kekasih, bila kita mencari orang pintar pada masa kini, sangat mudah untuk dijumpai. Mencari orang yang memiliki gelar akademik yang tinggi juga sangat gampang didapati. Mencari orang kaya juga sangat gampang, dan mencari orang sukses pun dengan begitu mudah kita temui. Tetapi mencari orang yang setia bagaikan mencari barang yang sangat langka. Orang-orang yang setia kepada pasangan, orang-orang setia yang dalam menjalankan tugasnya sangat sulit kita temui. Mengapa? Karena hanya sedikit orang yang hidupnya tetap setia. Kita yang mengaku diri menjadi anak Tuhan sudah selayaknya mengikuti teladan yang dilakukan Tuhan, yaitu setia sampai mati. Maka hendaknya kesetiaan harus menjadi integritas kita sebagai anak Tuhan. Mempertahankan kesetiaan sebagai integritas hidup dalam Tuhan memang tidaklah mudah. Tidak ada yang lebih memahami hal itu daripada jemaat Smyrna. Pada abad pertama, Smyrna terkenal sebagai pusat perdagangan wewangian yang berasal dari bahan mur yang banyak dipakai saat itu. Tidak heran jika kota dan penduduknya sangat kaya. Namun, tidak demikian halnya dengan orang-orang percaya yang tinggal di Smyrna. Kekasih Kristus, jemaat Smyrna menolak untuk menyembah kepada Allah lain sekalipun mereka dikucilkan. Jemaat Smyrna bukan hanya miskin, mereka melarat. Ditambah lagi, banyak dari mereka yang mengalami penganiayaan dan dilemparkan ke arena yang penuh binatang buas. Meski demikian, tak sekalipun mereka menyangkali iman mereka. Tetapi jemaat Smyrna memiliki kesetiaan sebagai integritas yang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Meski harus menghadapi berbagai fitnah dan kematian. Dengan sikap demikian, jemaat Smyrna menghasilkan buah yang manis sampai sekarang. Meski zaman telah banyak berganti rupa, tetapi Smyrna adalah satu-satunya kota dari ke-7 tempat jemaat mula-mula yang masih makmur dan tidak menjadi reruntuhan. Kekristenan tidak pernah meninggalkan kota tersebut, seolah mengabdikan janji kesetiaan Tuhan terhadap para pengikutnya yang setia. Mungkin di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa yang bisa menjamin mereka di masa depan, atau siapa-siapa yang akan membela kita. Kita ditindas, dicemooh, dan hak kita direbut hanya karena iman dan kesetiaan sebagai sikap integritas kita dalam Kristus. Namun, tenanglah, Tuhan mengetahui segala kesusahan kita, dan Tuhan mengatakan agar kita jangan takut untuk menghadapinya, dan hendaknya kita setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan tercatat dalam Wahyu 2 ayat 10. Tuhan tahu segala persoalan yang kita lalui. Tuhan juga tahu bagaimana kita terhimpit dengan segala hal di dunia ini. Tuhan ingin kita mengetahui apa yang kita miliki dalam Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga.
Kesetiaan merupakan karakter Allah yang berlimpah-limpah kasih dan setianya. Itulah sebabnya Tuhan adalah kasih, di mana di dalam diri Allah selalu memegang teguh perjanjiannya dan tidak ada kebohongan atau pengingkaran. Kesetiaan akan terlihat dengan nyata pada waktu menghadapi ujian, sebab kecenderungan manusia akan berlaku setia jika keadaan baik dan menyenangkan. Ketika badai kesulitan dan tantangan datang, maka kesetiaan akan diuji. Kesetiaan harus siap mengorbankan banyak hal, tidak memanjakan diri, dan melatih diri kita untuk tetap teguh, kuat untuk mencapai garis akhir dengan baik. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah murid Kristus, berarti kita harus mengikuti seperti Kristus lakukan. Karena Tuhan tidak menginginkan apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana mungkin kita mengaku diri kita sebagai murid Tuhan, bahkan menjadi anak Tuhan, tetapi kehidupan setiap harinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Kekasih Kristus, kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan diuji waktu dengan mengalami berbagai penderitaan, kesengsaraan, pergumulan, dan banyak hal lain di saat kita mengiring Tuhan. Dari sinilah akan terlihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk memiliki kesetiaan, maka penting sekali untuk melihat keteladanan Yesus yang setia sampai mati. Karena kesetiaan berbicara tentang ketahanan, keteguhan untuk mencapai tujuan atau rencana Tuhan bagi kita, terlebih di saat ada tekanan dan tantangan. Kesetiaan berasal dari kasih yang mengalir keluar sebagai pemenang. Mengapa kita dapat mengalami kemenangan? Karena kesetiaan akan membawa kehidupan kita tetap kuat, sekalipun semua perasaan dan kesulitan melingkupi, tetapi semangat dan sukacita tidak pernah sirna. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah, serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Maka penting sekali dalam kehidupan kami untuk tertanam terus dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang memberikan kekuatan, firman-Mu lah yang memberikan jalan untuk setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami sekalipun tekanan menimpa dalam kehidupan kami, sebagaimana jemaat Smyrna, mereka tetap setia sampai mati dalam mempertahankan kebenaran, dan buah dalam mempertahankan kebenaran dapat dilihat sampai saat ini, di mana kota Smyrna tidaklah menjadi kota yang runtuh, tetapi menjadi kota yang terus bertumbuh dan mengalami kemajuan. Dari peristiwa jemaat Smyrna inilah yang membuat kami sadar betapa pentingnya kami harus setia kepada Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin kami mengorbankan banyak hal, biarlah kami melatih diri kami untuk tetap teguh, kuat, untuk mencapai garis akhir yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Ampuni segala kekurangan kami, bahwa kami mampukan kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama